Halo. Puji bagi Tuhan. Mari kita tenangkan hati, mari kita berdoa masing-masing. Serahkan seluruh jam-jam doa kita, persekutuan kita malam ini ke dalam tangan Tuhan. Puji bagi Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Dari dalam lubuk hati kami berterima kasih buat pengorbanan di Kalvari. Kami ditebus dengan darah yang mahal. Harga kami lunas dibayar oleh kematian Tuhan di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang dalam jam doa malam ini, Allah lah yang menarik kami masuk dalam persekutuan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Maka layakkan kami oleh darah-Mu. Ampun salah dosa kami, basuh kami orang berdosa ini. Biarlah tubuh jiwa roh kami
Seluruh kehidupan kami disucikan oleh darah-Mu yang tertumpah di salib. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mau serahkan jam-jam doa kami, persekutuan kami dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Mari kita bersyukur untuk anugerah Allah yang luar biasa. Mari kita nyatakan begitu besar kasih-Mu Bapa. Mari dengan sukacita, dengan penuh kasih kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian ini. Ingat kasih dan kebaikannya. Mari kita bertepuk tangan. Begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan, bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih sayang mengubah hidupku, ingat kasih sayang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu sayang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi mari dengan sukacita begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan, Bukan sebagai hati dunia, bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. kasihnya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil. Silakan Khusus Wani, kita mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Selamat malam Bapak Ibu. Syukur ya, hari ini boleh kita lalui lagi satu hari bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kehidupan ya, kita bisa sama-sama menjalani hari ini.
kita sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di dalam hari ini ya Tuhan untuk segala aktivitas yang boleh kami lakukan, penyertaan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih, dan biarlah saat ini kami boleh duduk bersama untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau melihat satu tema, yaitu dipanggil untuk membesarkan nama Tuhan. Ya, kita mau lihat dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya dahulu lalu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Dan tetapi Yohanes pun membaptis juga di air dekat kali, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang pengikut. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Aku sambat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30 kita baca bersama-sama. Ya harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Iya. Bapak Ibu, kalau akhir-akhir ini kita masih menyimak berita yang seputar masih ada, yaitu perang ya, perang yang antar dunia itulah ya. Kita harapkan tidak menjadi perang dunia ketiga. Dan kita tahu perang ini adalah permasalahan politik ya. Masalah pemimpin-pemimpin negara yang memiliki kepentingannya masing-masing, memiliki alasannya masing-masing. Sehingga istilahnya negara ini lawan negara ini, tidak ada yang mau berkompromi, tidak ada yang mau mengalah ya, dan jadilah perang. Nah, inilah yang terjadi di dalam dunia kita Bapak Ibu, ketika satu dengan yang lain saling ingin menjadi yang menang begitu ya. Sama dengan khotbah daripada hari Minggu, kalau kita renungkan bersama-sama kisah tentang ibu daripada Yohanes dan Yakobus yang datang kepada Yesus beserta Yakobus dan Yohanesnya. Meminta apa? Meminta posisi atau kedudukan bagi Yohanes dan Yakobus. Kalau kita lihat, buat apa sebetulnya posisi dan kedudukan? Karena kita tahu, mereka mau mencari posisi dan kedudukan supaya mereka memiliki kuasa. Kalau kita jadi orang berkuasa kan enak ya, mau apa itu lebih gampang gitu rasanya ya. Nah, itulah yang dicari oleh kecenderungan kita manusia. Manusia itu punya kecenderungan untuk mau menjadi besar ya. Kalau caranya bener lah masih oke gitu ya. Misalnya seperti pelajar yang berjuang, belajar giat begitu ya, kalau caranya bener. Tetapi masalahnya banyak yang caranya salah, betul? Apalagi kalau kita melihat orang lain atau saingan kita yang menjadi besar dan lalu menjadi kita iri, menjadi kita di dalam hati kita ada suatu perasaan yang tidak senang. Padahal kalau kita mau merenungkan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya ada bukan menjadi besar, melainkan kita dipanggil untuk membesarkan nama Tuhan. Nah, biarlah hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang memberikan respon yang tepat dan benar. Kita mau lihat ayat 22 ya, secara eksposisi yang diminta pada saya malam hari ini, kita melihat secara eksposisi ayat per ayat. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini
Yohanes Pembaptis, dia membaptis banyak orang, betul? Dan termasuk Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, lalu Yesus memulai pelayanannya, Yesus mengajar banyak orang, dan Yesus juga termasuk membaptis orang-orang. Nah, kisah ini menandai perubahan pelayanan dari Yohanes Pembaptis ke Yesus. Yang kita tahu ya, ketika Yesus mulai membaptis, itu menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis yang dikatakan pembuka jalan gitu ya, pembuka jalan pendahulu bagi Tuhan Yesus. Nah, ini pelayanannya mulai berkurang untuk memberikan suatu penambahan kepada pelayanan dari Yesus ya. Ketika pembuka jalan itu yang sudah muncul lebih dulu, dan sekarang istilahnya Yesusnya yang sudah beredar begitu ya. Jadi seharusnya yang apa yang terjadi bahwa yang pembuka jalan ini harusnya semakin berkurang, dan Yesus ini akan semakin menonjol begitu ya. Itu yang sudah menjadi seharusnya. Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, inilah sebetulnya pola rohani yang benar. Manusia semakin berkurang dan Yesus yang semakin bertambah. Mungkin kalau dari sekolah minggu kita ingat Bapak Ibu, tahu lagu ini ya? Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bener ya, langsung senang semua ikut nyanyi, sangat suka cita. Kita nyanyi kita tahu, betul. Tetapi di dalam pelaksanaan sehari-hari kadang kita nggak sadar kita ini bisa, apakah benar kita ini makin membuat Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Karena pada umumnya kalau kita makin berkurang, kita bisa protes kan begitu ya. Bapak Ibu, seperti Yohanes Pembaptis, kita ini kadang dipanggil untuk menjadi saksi dan bukan pusat perhatian. Kita dipanggil untuk membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan diri kita sendiri. Sukacita kita sebenarnya terletak kepada kebesaran nama Yesus. Kalau Yesus namanya makin besar, harusnya kita senang dong. Harusnya berarti kita, istilahnya kita berhasil juga, karena kita ini membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bukan pada popularitas atau kebesaran nama kita sendiri. Nah, sayangnya hal ini tidak begitu dipahami oleh murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Kita lihat di ayat 25. Dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Penyucian maksudnya pembaptisan. Lalu mereka datang pada Yohanes berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ya, murid-murid mempersoalkan tentang Yesus yang juga membaptis. Dan bukan hanya Yesus membaptis, kok orang itu banyak yang dibaptis dan makin banyak lagi, termasuk pengikut daripada Yohanes Pembaptis. Lama-lama kan nengok tuh ke sana, ada apa sih? Kayak kita ibu-ibu ya, lagi di toko ini rame, seru-seru, di toko barang bagus-bagus, di toko sebelah buka, di toko baru promo grand opening, semua ramai di sana. Kita kan ada apa sih? Lalu kita ikut ke sana gitu ya. Dan di sini kita melihat konteks perselisihan murid-murid Yohanes Pembaptis ini seringkali mencerminkan kecemburuan manusiawi atau persaingan pelayanan. Betul? Seperti kalau misalnya kita bayangin ada rumah makan ya, tukang masaknya udah lama di sana, rumah makan itu rame, lalu mungkin dia keluar buka usaha sendiri dan rame juga, bahkan lebih rame. Jadi pelanggannya dari sini yang biasa langganan di sini bisa juga ke situ gitu ya, karena di sini ganti chef, tangannya belum tentu sama, cocokan lidah kita belum tentu sama. Kita udah biasa dengan chef yang ini, akhirnya kita jadi pindah ke sana ya. Dan akhirnya orang yang dari rumah makan yang lama, pemiliknya ataupun pegawainya akan merasa bisa jadi iri, betul? Bisa jadi cemburu, bisa jadi nggak seneng dong. Kok seharusnya itu kan juga dari kita gitu ya? Kenapa sekarang malah lebih ramai ke sana? Nah, disinilah murid-murid Yohanes Pembaptis. Yesus itu yang kemarinnya juga dibaptis loh sama Yohanes Pembaptis. Sekarang membaptis orang dan bahkan pengikutnya kok jadi lebih banyak. Orang-orang berbondong-bondong kepada Yesus. Seakan-akan Yesus sekarang kan lebih populer begitu ya. Dan mereka istilahnya, wah makin sepi dong nanti pengikutnya. Jadi kayak seperti persaingan Bapak Ibu ya. Kalau orang lain lebih sukses atau namanya lebih besar daripada kita, seringkali kita jadi nggak suka.
Lah inilah kita manusia. Kadang-kala kita ini merasa terjebak pada keinginan untuk diakui, terjebak pada keinginan untuk mau dipuji, terjebak pada merasa apa yang kita lakukan ini lebih unggul dari orang lain, dan seharusnya begitu juga di masa-masa berikutnya. Kalau kita jadi lebih rendah, kita nggak suka. Hampir setiap orang ingin menjadi nomor satu dan terkemuka. Gak semua orang punya kebesaran hati untuk jadi nomor 2, apalagi nomor 3, apalagi nomor 4, apalagi nomor 50. Betul? Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah reaksi kita ketika banyak orang mulai membanding-bandingkan kemampuan kita dengan orang lain? Bagaimana reaksi kita ketika di hadapan kita berdiri orang-orang yang siap menggantikan posisi kita? Apakah kita terusik? Apakah kita terganggu? Ya, kalau misalnya nih apa nih WL gitu ya, atau orang yang melayani apa, kita udah bagus begitu. Lalu timbullah generasi baru yang bermunculan, yang wah bagus ini, si A bagus, si B bagus. Kita apakah menjadi ikut senang? Wah, jadi berarti hidup dong ya. Kita punya generasi penerus yang hebat-hebat. Atau kita mulai merasa terusik? Hati-hati nih, nanti julukanku sebagai misalnya WL yang kondang jadi turun, tergantikan oleh mereka. Nah, itu bisa terjadi bahkan di kalangan anak-anak Tuhan gitu ya. Karena kita melihat di sini murid-murid Yohanes Pembaptis pun mereka yang demikian hebat menyertai perjalanan Yohanes Pembaptis, mereka juga jatuh ke dalam seperti demikian. Sesungguhnya orang yang memiliki hati yang besar tidak akan membiarkan terbebas dari godaan untuk bersaing ya. Sebaliknya ia bahkan bisa memberi dukungan dan akan turut senang dengan kemajuan yang dialami orang lain. Contohnya Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis sendiri beda sama murid-muridnya. Di saat begitu banyak orang mulai ribut dan membanding-bandingkan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis, Yohanes itu nggak masalah dengan semua itu. Dia nggak merasa terancam, dia nggak merasa terusik saat pengikutnya pergi kepada Yesus, bahkan dia bisa memberi respon yang sangat baik dan tepat. Nah, respon seperti apa itu? Kita belajar ya dari Yohanes Pembaptis. Responnya adalah yang pertama, tidak membesarkan diri sendiri. Ya, biasanya jika kita menghadapi kritikan atau kita ini dibandingkan dengan orang lain, reaksi orang pada umumnya apa? Kita bisa marah, kita bisa tersinggung, kita bisa kesal, kita bisa membela diri, ya, kita bisa membesarkan diri kita supaya kita nggak dikecilkan, supaya kita nggak diremehkan. Tetapi respon Yohanes Pembaptis tidak membesarkan dirinya sendiri. Kita melihat ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ya. Nama Yohanes yang besar dan terkenal itu tidak bisa jadi lebih besar lagi kalau tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ketenaran nama Yohanes itu adalah karunia dari Tuhan. Bukan karena kehebatan Yohanes, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepintarannya atau yang lain-lain. Yohanes menyadari bahwa semua itu adalah karunia Tuhan semata. Dan manusia nggak bisa mengambil kemuliaan Tuhan ya kalau memang jika bukan Tuhan yang memberi. Kalau Yohanes bisa punya nama yang tenar, nama yang populer sebelumnya, itu juga adalah pemberian daripada Tuhan. Yohanes sadar bahwa semua pelayanannya, termasuk dia bisa membaptis orang, semua itu kesempatan dari Tuhan. Yang artinya apa? Berarti kan karunia. Tuhan memberi dia kesehatan, Tuhan memberi dia kemampuan untuk bisa melakukan semua itu ya. Semua pengikutnya juga dikirimkan oleh Tuhan. Nah, karena semua berasal daripada Tuhan, maka dia tak boleh sombong akan ketenarannya. Segala kemampuan dan keberhasilan pelayanan kita bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan karunia yang Tuhan berikan dari surga, sehingga tidak ada ruang untuk yang namanya kesombongan. Betul? Jadi bagi kita, biarlah kita ini, marilah kita tidak membesarkan diri kita sendiri dan mencuri kemuliaan Allah. Jadikan hidup kita itu sebagai cermin yang memantulkan kebesaran Kristus. Kalau orang yang memang diri kita hebat, ya biarlah kita itu memantulkan untuk kebesaran Kristus gitu ya. Tuhan yang dikatakan hebat, bukan kebesaran diri kita.
Kita nggak perlu bersaing di dalam popularitas, atau kita juga nggak perlu merasa iri atas keberhasilan orang lain. Karena tugas setiap orang dan fungsi setiap orang sudah ditetapkan dari surga. Lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur kita atas karunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya, jadi bukan demi pujian, bukan demi popularitas kita, bukan demi membesarkan nama kita sendiri. Kita lihat ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Di sini Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya itu bukan Mesias, melainkan dia hanya utusan yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Matius 3 ayat 3 dikatakan sesungguhnya dialah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes itu hanya suara gitu ya, dikatakan suara yang mempersiapkan jalan bagi Mesias itu sendiri. Yohanes sadar bahwa dia hanya pendahulu, dan ketika Yesus itu akan datang, tugasnya jelas mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Yohanes tidak pernah mencuri kemuliaan Yesus meskipun pelayanannya sukses, meskipun dia juga orang besar. Dia tahu akan identitasnya, dia tahu akan batasan pelayanannya, yaitu hanya sebagai dalam tanda petik duta, ya, duta, utusan, perintis jalan. Tetapi Yesus itulah dia sang pemeran utamanya. Yesus adalah tokoh utamanya. Dan gak semua orang Bapak Ibu perlu jadi tokoh utama, bukan? Kalau kita lihat film banyak tokoh, pemain utama, pemain pembantu, pemain figuran, semuanya ya. Dalam kita lihat segala macam kehidupan kita. Ketika Tuhan men-setting sebuah karya, sebuah kisah, ya, bisa jadi ada orang yang tokoh utama, bisa jadi ada yang hanya figuran begitu ya. Demikian ketika kita menangkap kesan sosok seorang Yohanes, dia bukan pemeran utama melainkan hanya pemeran pembantu yang harus menyuarakan tentang Yesus. Nah, Yohanes telah melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki banyak pengikut, iya, tetapi dia sadar betul untuk misinya. Misi utamanya itu bukan untuk jadi pemeran utama, tetapi hanya untuk menyiapkan jalan bagi Yesus, memberikan panggung yang sebesar-besarnya bagi Yesus sang pemeran utama. Nah, sama Bapak Ibu, buat kita juga diberikan misi seperti Yohanes Pembaptis. Semua pelayanan kita, semua pekerjaan kita, semua kehidupan kita bukan untuk besarin nama diri kita sendiri, melainkan membesarkan nama Yesus. Nah, renungan bagi kita, apakah pelayanan kita itu membawa orang kepada Yesus atau membawa orang kepada diri kita? Supaya orang melihat diri kita, oh baik ya, pintar ya, hebat sekali dan cakap sekali itu orang, gitu misalnya. Sukses pelayanan kita diukur bukan dari berapa banyak orang yang ikut kita, gitu ya, bukan seberapa banyak populernya kita, gitu. Kita ini nggak seharusnya membesarkan diri kita sendiri. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes sadar dia bukan mempelai laki-laki, melainkan sahabatnya, bestinya gitu ya, dalam arti. Kalau orang banyak itu datang kepada Yesus seperti mempelai perempuan datang kepada mempelai laki-laki dengan penuh kerinduan, maka dia sebagai sahabatnya tentu juga akan merasa bersukacita. Jadi sukacita kita itu akan ditemukan ketika kita berhasil mengarahkan orang lain kepada Kristus. Bahkan jika kita harus menyingkir dari panggung perhatian. Susah ya. Susah kadang-kala itu kita menanggalkan ego kita. Kita merasa diri kita yang hebat, kita udah seneng-senengnya nih. Tapi kita disadarkan, Wani, bukan kamu, tetapi Yesus. Yesus itulah yang hebat. Yesus itulah yang besar. Jadi Bapak Ibu, tantangan bagi kita ya, untuk kita bisa melepaskan keinginan untuk dihormati, supaya kita ini tidak membesarkan diri sendiri ya. Bagian ini mengajarkan kita untuk kita bisa melayani tanpa mencari hormat, bisa bersukacita atas
keberhasilan orang lain yang sama-sama rekan pelayanan kita bisa dukung mereka. Bukannya kita sengaja kayak mau jelek-jelekin mereka supaya mereka tidak mengungguli kita, enggak. Supaya kita ini juga rela menjadikan Kristus yang sebagai pusat perhatian, sementara diri kita semakin berkurang. Ya, susah tapi gampang sebenarnya. Tapi ya gampang juga susah begitu ya. Ya kita rumit-rumit begitu. Di dunia yang sering menuntut kita untuk membesarkan diri kita, ayat ini mengajak kita untuk hidup rendah hati, supaya kita bisa melayani juga tanpa pamrih, supaya kita juga bisa mengarahkan orang lain kepada Yesus. Dan ketika kita mendapatkan sukacita, bagaimana kita bisa juga sukarela mengorbankan ego kita, mengorbankan ketenaran kita demi Yesus. Ketika kita gak berfokus kepada aku, pada ambisi pribadi kita, melainkan kita berfokus kepada Yesus, bagaimana Yesus namanya bisa makin besar, bagaimana Yesus namanya bisa makin baik di hitung ini, bagaimana Yesus namanya bisa makin dipercaya orang di Indonesia dan bahkan di dunia. Itulah yang akan menjadi sasaran kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat Yohanes Pembaptis tidak membesarkan diri sendiri. Yang kedua, dia membesarkan nama Tuhan. Yohanes membesarkan nama Tuhan. Ayat 30 dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes merespon dengan baik bahwa kesuksesan hidupnya adalah bukan untuk kebesaran nama dia, tetapi tentang memuliakan Yesus. Ketika dia berkata ia harus makin besar, yaitu Yesus, tetapi aku Yohanes harus makin kecil. Makin kecil berarti apa? Melepaskan hak, melepaskan keinginan untuk diakui dan kesombongan, ya. Ini adalah panggilan untuk mematikan ego agar kemuliaan Tuhan menjadi besar, bukan mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Nah, inilah inti kerendahan hatian daripada kekristenan, Bapak Ibu, di mana Yohanes mengajak fokus pelayanan kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Fokusnya itu mencegah popularitas diri kita, ya, tetapi adalah bagaimana kemuliaan Allah yang harus diberitakan. Bapak Ibu, biarlah kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, meskipun kemuliaan diri kita akan menjadi berkurang. Tapi kita ingat, memang kita ini alat, ya. Kita hanya alat, sementara memang Tuhan itu adalah yang pokok utamanya. Nah, inilah kebesaran dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia punya kuasa besar sebetulnya, ya, dan dia pelayanannya juga sangat luar biasa. Tetapi dia tidak pernah mengabaikan akan panggilan utamanya, yaitu memang Tuhan yang harus yang menjadi terutama. Bapak Ibu, apakah di dalam pelayanan atau juga mungkin pekerjaan kita ini lebih mencari pujian bagi diri kita sendiri dan kebesaran nama kita? Apakah hidup kita bisa membuat nama Yesus itu dilihat oleh banyak orang, atau justru orang melihat kepada kehebatan atau kemampuan yang kita punya? Marilah kita belajar dari Yohanes untuk mengarahkan kembali fokus orang kepada Yesus. Ya, pelayanan sejati adalah membawa orang kepada Yesus dan bukan kepada diri kita sendiri. Ya, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, ya. Kita belajar dari Yohanes. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mungkin pikir-pikir, ya, kenapa sih kira-kira Yohanes bisa memunculkan statement ini? Ataukah ada peluang-peluang lain, misalnya seperti, oh dia kan rame nih, tetapi ketika begitu muncul Yesus, nggak perlu pakai lama, langsung Yesus yang rame pengikutnya. Apakah kira-kira dia menjadi minder gitu, ya? Apakah kira-kira menjadi wah berarti atau sebetulnya ini bukannya karena hebat, tapi memang karena nggak ada saingan, karena begitu ada saingan baru muncul langsung orang rame? Enggak. Yohanes Pembaptis itu bukan orang yang pintar atau orang yang kecil, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya dia memang orang besar dan dia dipakai banyak hal, ya. Dan dia bisa punya banyak alasan untuk membesarkan dirinya, mempertahankan kebesaran namanya. Ya, kenapa? Kita lihat misalnya, ya, alasannya. Lukas 1 dikatakan Yohanes itu dari sebenarnya orang tuanya kan sudah lanjut umur dan tidak memiliki anak. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan Yohanes, berarti ada satu maksud tujuan tertentu, bukan kehendak Tuhan. Dan dari Yohanes di dalam kandungan, ayahnya dikatakan menjadi bisu karena saking nggak percaya
saya yang udah lanjut umur, sudah ini itu masa sih akan memiliki anak ya. Dan dikatakan ketika Yohanes lahir, Zakaria itu menjadi tidak bisu lagi. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah bibir ya, dan semua berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Yohanes Pembaptis akan jadi apa? Akan jadi besar Bapak Ibu ya, karena memang ya menjadi besar Bapak Ibu. Kita melihat bahkan ketika dia banyak pengikut dan jadi besar, dan bahkan Raja Herodes pun takut kepada Yesus ya. Matius 14 ada kisah Yohanes Pembaptis itu menegur Raja Herodes karena mengambil Herodias. Lalu Yohanes ini dimasukkan ke penjara oleh Herodes, tapi Herodes nggak berani melakukan apa-apa. Maksudnya di luar, dia hanya ditahan, di dalam dipenjarakan ya, karena Herodes pun takut kepada Yohanes. Yohanes itu termasuk orang yang besar. Alasan yang lain lagi, Yohanes berasal dari garis keturunan Harun ya, berarti apa, posisi yang terhormat di masyarakat ya, karena hanya mereka lah, kaum mereka yang hanya boleh melayani di rumah Tuhan. Lalu ayahnya juga seorang imam, berarti secara otomatis Yohanes berhak atas jabatan tertentu dan ada hak-hak istimewa tertentu. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Yesus yang sebagai manusia ya, secara manusia Yesus sekalipun berasal dari keturunan Daud, tapi Yesus hanya seorang yang lahir dari keluarga yang sederhana, keluarga tukang kayu ya, keluarga yang ekonominya mungkin cenderung miskin. Kelahirannya pun hanya di palungan, hanya di kandang, dengan cara yang hina jika dibandingkan dengan Yohanes. Betul? Alasan yang lain lagi, Yohanes punya keahlian berkhotbah. Kita ingat ketika Yohanes itu berkhotbah di padang gurun dan banyak orang mencari dia. Dia bukan khotbah di sinagog loh. Dia bukan khotbah di mana ya, tempat yang ramai, tempat yang utama sehingga memang orang datang mencari khotbahnya, memang datang ke situ. Tetapi Yohanes ini di padang gurun, tempat yang kalau orang mau mencarinya, berarti istilahnya harus membayar harga lebih, mungkin lebih capek, lebih apa, lebih banyak waktu untuk mencari Yohanes Pembaptis. Tetapi pengikutnya tetap banyak, dia tetap dicari-cari oleh orang-orang yang penting untuk mendengarkan dia berkhotbah pengajarannya. Berarti dia sangat lihai ya, sangat pintar, sangat luar biasa. Alasan lain lagi, yang kelima nih, banyak kan? Yohanes sudah punya banyak pengikut sebelum Yesus diikuti orang, dan Yohanes sudah membaptis banyak orang termasuk Yesus. Betul? Yohanes bisa bilang, saya lebih dulu kau terjun ke pelayanan daripada Yesus. Umur juga tuaan saya, meskipun beda dikit ya, tetapi masih lebih senior dia. Yesus pun saya yang baptis, saya yang buka jalan bagi Yesus. Waktu Yesus belum ada nama apa-apa, saya mungkin sudah terkenal. Betul? Yohanes bisa banggakan itu. Yohanes bisa punya banyak alasan untuk dia tetap membesarkan dirinya sendiri, karena memang sejatinya dia orang yang sudah besar. Tetapi Yohanes tidak membesarkan dirinya sendiri, melainkan membesarkan nama Tuhan. Nah, penutup bagi kita ya, biarlah kita yang mau poin-poin kita belajar yang penting adalah ini. Teladan Yohanes Pembaptis. Yohanes itu tidak iri ketika murid-muridnya beralih mengikuti Yesus. Dia sadar perannya hanya sebagai utusan yang mempersiapkan jalan dan bukan Mesias. Panggilan hidupnya adalah untuk membesarkan nama Tuhan. Makna semakin kecil bukan berarti tidak berharga, melainkan melepaskan ego kita, kesombongan kita, dan keinginan untuk dipuji agar hidup kita memuliakan Tuhan. Yesus sebagai pusat pelayanan dan kehidupan yang sejati bertujuan mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Terakhir, aplikasi bagi kita supaya kita juga bisa ikhlas memberi tempat bagi Yesus di dalam segala aspek kehidupan, baik di segala saat kita sukses ataupun di saat kita nggak sukses, saat kita terhormat ataupun saat kita nggak dihargai. Setiap situasi karena keberhasilan rohani diukur dari seberapa nyata Kristus terpancar melalui diri kita, bukan dari pencapaian pribadi. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, biarlah kami belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang besar, namun dia sama sekali tidak sombong. Dia tidak membesarkan dirinya sendiri, bahkan dia membesarkan nama Tuhan. Dia sadar siapa dirinya, dia mengerti apa yang harus dilakukan, paham akan panggilannya, yaitu untuk membesarkan nama Tuhan. Biarlah juga untuk setiap kami ya Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu, manusia yang diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami boleh selalu sadar akan siapa diri kami.
Dan kami tidak menjadi tinggi hati, melainkan kami boleh membesarkan nama Tuhan kami. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan, saatnya kita bawa beberapa pokok doa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari pertama-tama kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dari hari Minggu dan sampai hari ini, di mana kita diajari untuk menyerahkan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan, hanyalah nama Tuhan yang patut ditinggikan. Mari kita berdoa, masing-masing berdoa menyerahkan hati hidup kita di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bapak terima kasih sekali lagi kerana kami serahkan diri kami dalam tangan Bapak. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa buat hambanya Penjesuani yang boleh melayani kita. Kita berdoa buat pendeta Tono yang boleh Tuhan bawa di gereja kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memakai kedua hambanya untuk pekerjaan Tuhan di kota Bitung ini, menarik banyak jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, berdoa sekarang kedua hamba-Mu Bapak. Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih pakai kedua hamba-Mu pekerjaan Tuhan di kota Bitung. Terima kasih. Pakai dalam nama Yesus. Hamba-Mu bersama anak-anak yang ada terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita terus mau berdoa buat rencana renovasi gedung gereja ini. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan menolong semuanya diberkati. Badan pengurus bersama Majelis Manado, bersama dengan semua hamba Tuhan, diberikan Allah kesehatian, kekompakan untuk bekerja, untuk renovasi gereja ini, agar lewat gedung gereja yang semakin dibuat lebar, ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Mari berdoa buat setiap kebutuhan dana. Mari berdoa setiap kita boleh ambil bagian di dalamnya. Mari berdoa. Kita juga terus mau bawa doa kita untuk tanah gereja di atas, di mana sertifikatnya sudah selesai, sudah ada, maka berarti kita akan lanjutkan dengan pembangunan. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan semuanya boleh terjadi, maka Tuhan mau berkati Pogja yang sudah dibentuk untuk kembali bergerak dengan giat, untuk memikirkan
semua yang diperlukan, setiap dana, setiap biaya, setiap pembangunan, setiap apapun yang diperlukan untuk pembangunan itu, mari Tuhan memberkati. Terutama sekali lagi kita terus bawa dalam doa kesehatan, kekompakan, semua majelis panado, badan pengurus itu, semua hamba Tuhan, dan kebersamaan dengan jemaat semua diberkati oleh Tuhan, agar ketika semua berjalan, semua di dalam perlindungan Tuhan. Mari berdoa untuk segala kerinduan ini. Mari buka suara. Mari kita mau berdoa buat kebaktian-kebaktian yang kita lakukan sepanjang bulan ini sampai minggu depan, secara khusus untuk Prapaskah. Masih ada Prapaskah 5, 6, Kamis Putih. Mari kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Ibadah Jumat Agung nanti juga Paskah. Mari kita berdoa agar seluruh kebaktian ini, semua penata layanan yang ada, semua hamba Tuhan yang melayani, Tuhan boleh membawa kita semua jemaat semakin mengasihi Tuhan. Setiap tema-tema khotbah diberkati oleh Tuhan, dan setiap jemaat boleh ditarik Allah untuk hadir secara teratur di tiap-tiap kebaktian minggu ini. Mari kita berdoa bersama. Demikian juga ada Kamis Putih di Manado, ada Jumat Agung, ada kemenangan hari Paskah. Kami itu semua rangkaian ibadah yang masih ada, bawa kami kepada tarik kami sebagai nasi Allah, memahami dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami semua berdoa di dalam. Terima kasih seluruh rangkaian ibadah ini. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Semua penata layanan ibadah, semua hamba yang melayani berkati dalam nama Yesus. Semua disiapkan dalam pengurangan Allah dari tiap kebaktian yang sesuai dengan nama. Bapak terima kasih kami kehidupan di Manado, semua yang diberkati oleh Allah. Dalam ibadah kami putih kami sama-sama ibadah di Manado. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita youth. Kita bersyukur setiap hari Sabtu secara tetap ibadah ini sudah berlangsung di Belitung. Mari kita berdoa agar Tuhan berikan kekuatan terus bagi Semegi yang boleh jadi pembimbing mereka, melayani mereka, juga Lisa dan Elo. Kita berdoa supaya anak-anak ini terus diberkati Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Dan ada banyak, lebih banyak lagi anak-anak muda yang boleh tertarik untuk datang. Mari kita berdoa agar ibadah ini sungguh-sungguh di dalam kekuatan Allah, agar anak-anak muda kita menjadi generasi yang sungguh diberkati oleh Allah, generasi muda yang menghargai dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Lisa dan Elo yang berkati mereka Tuhan. Semua anak-anak dan tarik mereka semua ke bawah yang sangat datang. Allah bawa lagi kembali dari yang sampai ini. Oh anak-anak muda kami, Tuhan masa untuk mereka Tuhan dalam penasihat dan umat yang ketika mereka mendengar
Mari kita berdoa bagi anak-anak minggu ceria kita. Bagi lause sekolah minggu yang ada, mari kita sebutkan. Mari kita juga bersyukur untuk Elo, Lisa, Bu Erti yang mau bergabung lagi menjadi calon guru sekolah minggu, guru minggu ceria. Mari kita berdoa agar semua lause diberikan Allah kasih kepada anak-anak, diberikan Allah kasih yang besar kepada Tuhan. Dan kita berdoa buat anak-anak minggu ceria kita agar mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah tiap minggu menarik anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa juga setiap orang tua sungguh-sungguh bekerja sama setiap hari membimbing anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan. Mari berdoa untuk anak-anak minggu ceria kita, juga lause-lause. Haleluya Bapak. Berdoa buat kelas ceria kami. Terima kasih untuk semua lause yang ada. Tuhan, terima kasih juga orang tua bisa elok bergabung, Bapak Ibu yang bergabung di lause ceria. Tuhan biar Allah tambahkan lause ceria sehingga nanti boleh kita kelas akan baik. Tuhan berkati Tuhan lause ceria sehingga anak-anak boleh berikhtiar secara masing-masing sehingga kami boleh bicara program sesuai dengan usia mereka Bapak. Juga kami ruangan-ruangan kalau ada masing-masing pada mereka. Oh Bapak Saudara, dengan keluarga sehingga anak-anak kita ceria kami bertumbuh Bapak di dalam kasih kepada Tuhan. Boleh seperti kasih kepada cinta ya Tuhan. Orang tua boleh positif membawa anak mereka Tuhan sebagai negara Tuhan. Mari Bapak Saudara, sekali anak-anak kita ceria. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengan doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus Yesus. Yesus Tuhan, dengan doaku orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Mari kita bawa pergumulan saudara-saudara kita yang sakit, Ibu Donce yang sakit, yang kakinya sangat sakit. Mari kita berdoa agar Ibu Donce boleh mengalami jamahan Tuhan. Demikian juga Lause Megi yang boleh sekarang sudah pulang di rumah. Tuhan terus memulihkan Lause Megi. Mari berdoa buat kedua hamba ini. Bapak terima kasih kami berdoa yang kakinya sakit, yang sangat sakit Bapak, dan rencana Selasa akan ada meninggal di rumah sakit. Dalam nama Yesus ada boleh pembangunan. Allah menjamin dia. Haleluya. Kepada Megi jangan dia belum mengalami pemulihan dan tanpa sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Allah adakan. Terima kasih Bapak. Kita juga berdoa bagi adik saya yang panas. Mari kita berdoa agar adik ini boleh mengalami pemulihan, kuasa jamahan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara kita juga yang masih dalam masa-masa pemulihan, Pak Akbar kita berdoa, Jiheli kita berdoa, Tiara yang terus Tuhan pulihkan kakinya. Mari kita berdoa agar mereka semua mengalami pemulihan dari Allah. Bahkan setiap nama yang kita ingat
yang mau yang terus dipulihkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Bapak saudara-saudara kami dalam masyarakat kami baik Pak. Ya, semua yang sakit kalau kita pakai kalau jangan dalam nama Yesus. Agar mereka mengalami pemulihan dari Bapa. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dan yang paling akhir, mari kita doakan bangsa negara kita agar bangsa ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Presiden, Bapak Wakil Presiden, demikian kota kita, kota Bitung, kita bawa di dalam tangan Tuhan agar kota Bitung dalam perlindungan Tuhan. Kita doakan juga Kapolres yang ada, Bapak Albert Said dan keluarga, biar Tuhan pakai hambanya ini untuk membawa kota Bitung dalam kendali, dalam keamanan, di dalam perlindungan Tuhan. Mari berdoa. Bapak sekali, mari berdoa buat bangsa kami. Biar Allah ada benih bangsa. Setiap masalah-masalah yang ada, Allah yang memberikan bangsa kami. Dari rasa takut akan Tuhan. Takut semua dalam nama bangsa ini boleh ada dalam mereka semua Bapak saya dan keluarga pakai apa kepala polisi ada rasa aman menolong Tuhan berkat lindungi kota kami pakai semua perlengkapan mereka siapa Bapak akan saya Tuhan memberkati mereka berikan kita kekuatan. Terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Masing-masing kita doakan pribadi kita dan keluarga kita, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dan kalau lagi tolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. bagi siapapun yang kita ridho doakan malam ini, mari kita bawa. Haleluya Bapak.
Haleluya. Dan namanya pendeta tolong akan untuk kita di dalam doa malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami yang menyertai kami hingga malam hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Jamah kami Tuhan untuk berikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami melalui doa-doa kami, ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memimpin dan mengabulkan semua doa-doa kami. Kami serahkan semua apa yang kami doakan ini, biar Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai dalam istirahat kami, Tuhan pimpin kami. Besok kembali akan memulai dalam pelayanan dan pekerjaan kami, bahkan pergumulan kami. Dan kami juga menyerahkan sebentar kami akan ramah tamah, Tuhan yang pimpin semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin untuk ibadah kami pada hari Minggu. Tuhan sertai semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa persekutuan doa malam ini dengan berdoa bersama kami sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Nah saudara, minggu depan kita akan berkumpul kembali ya, tetapi kumpulnya nggak di sini saudara. Jadi minggu depan itu kita ada persekutuan PGTI ya. Jadi berkumpulnya di gereja Kristus Bitung ya. Cuman jamnya saya belum tahu nih, jam 7 atau jam 6 ya. Nanti saya akan dikabarin di kebaktian umum ya. Nah kemudian saudara, minggu depannya lagi kita akan ada Kamis Putih ya. Jadi Rabu doa malam nggak ada, kita akan pindah ke Kamis Putih. Jadi itu ibadahnya bersama-sama di Kalam Kudus Manado. Jadi nanti saudara akan diumumkan untuk siapa saja yang ikut. Nanti akan disediakan kendaraan supaya kita bisa pergi bersama-sama ibadah di sana Kamis Putih ya. Itu ibadahnya jam 7 malam. Jadi kita berangkat dari sini jam berapa? Jam 5 ya. Biasanya jam 5 karena ada makan malam juga di sana ya. Nah besok besok Sabtu kita ada doa pagi. Bapak Ibu silakan online yang punya wifi mungkin cocok untuk ikut ibadah persekutuan doa ini ya. Kemudian jangan lupa kita mendorong anak-anak youth kita ya, supaya ambil bagian di dalam cross youth hari Sabtu jam 5 sore. Nah saudara, kalau bisa antar mereka ke gereja dengan itu lebih baik. Kalau enggak sekaligus ajak teman-temannya yang bisa diajak di sekitar rumahnya ya. Oke, demikian pengumuman. Ada lagi tambahan? Oh udah oke ya. Oke ya, Tuhan Yesus berkati. Oh, foto dulu ya. Foto.